Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materi terakhir kita adalah persamaan diferensial linear order 2. Oke, nah bentuk umum persamaan diferensial linear order 2 adalah sebagai berikut ya. Dia memuat turunan kedua. Ini adalah simbol dari turunan kedua. Ini adalah turunan pertama. Nah, bentuk umum yang seperti ini bisa dituliskan ke bentuk yang kedua. Jadi turunan kedua itu disimbolkan dengan Y double aksen, turunan pertama disimbolkan dengan Y aksen. Dari bentuk umum persamaan diferensial ini akan kita selesaikan menggunakan metode persamaan karakteristik, sehingga akan kita bentuk persamaan karakteristik dari soal ini ya. Persamaan karakteristiknya dia berbentuk persamaan kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini. Persamaan kuadrat, kalau biasanya X kuadrat, ini saya ganti dengan R kuadrat ya. Yang termuat di persamaan diferensial A1 dan A2 kita tuliskan di sini ya. A1 dan A2. Jadi persamaan karakteristik untuk persamaan diferensial yang ini adalah ini. Jadi yang diinputkan adalah A1 dan A2. Kemudian setelah kita bentuk persamaan karakteristik, kita akan menentukan akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut. Biasanya kita menentukannya dengan memfaktorkan, boleh, atau rumus ABC itu juga boleh. Nah, ketika kita sudah menentukan akar-akarnya, misalkan ada beberapa kondisi ya. Misalkan kondisi yang pertama, akar-akarnya berbeda. R1 dan R2 adalah berbeda. Sehingga kita peroleh solusinya adalah sebagai berikut ya. Bentuknya adalah Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Jadi R1 dan R2 diinputkan pada solusi ini ya. Ini dimana R1 dan R2 berbeda. Misalkan R1-nya -1, R2-nya 1. Atau R1-nya 1, R2-nya -2 gitu ya. Pokoknya R1 dan R2 berbeda. Sehingga solusinya berbentuk seperti ini. Tinggal diinputkan saja R1 dan R2-nya ya. Contoh. Nah, tentukan penyelesaian umum dari itu ya, Y double aksen plus 7Y aksen plus 12 Y sama dengan 0. Nah, kita bentuk dulu persamaan karakteristiknya ya. Diperoleh persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 7R ditambah 12. A1-nya 7, A2-nya 12. Nah, sehingga kita faktorkan, akar-akarnya diperoleh R1 sama dengan -3, dari R plus 3 sama dengan 0, kemudian dari R plus 4 sama dengan 0, maka R-nya kita peroleh -4. Nah, kita menemukan dua akar yang berbeda ya, bilangannya berbeda. Sehingga solusi dari persamaan diferensial ini adalah, nah, Y sama dengan, sesuai saja dengan ini ya, C1E pangkat -3X ditambah C2E pangkat -4X ya. Oke. Kemudian apabila dari persamaan karakteristik tersebut kita peroleh akar yang sama, misalkan R1 juga 1, R2-nya juga 1, maka solusinya adalah, nah, sebagai berikut itu ya. Contoh, kita disuruh menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial Y double aksen dikurangi 6Y aksen plus 9Y sama dengan 0. Nah, kita bentuk persamaan karakteristiknya ya. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat dikurangi 6R ditambah 9 sama dengan 0.
Kemudian kita faktorkan. Nah, setelah difaktorkan diperoleh R-3 sama dengan 0, sehingga kita peroleh akar-akarnya adalah R sama dengan 3, R1 sama dengan R2 sama dengan 3, begitu ya. Atau 3 ini saya sebut dengan R karena sama gitu ya. Sehingga solusi umumnya adalah sesuai dengan ini ya, C1 E pangkat 3X ditambah C2X E pangkat 3X. Suku pertama dan suku kedua ini dibedakan dari X-nya ini ya. Oke, itu kondisi yang kedua. Oke, kondisi yang terakhir yaitu ketika akar-akar yang kita peroleh dari persamaan karakteristik itu merupakan bilangan kompleks. Yang gimana sih bilangan kompleks itu? Bilangan kompleks itu ketika kita menemui bilangan di dalam akar ya. Bilangan di dalam akar itu negatif. Jadi bilangan kompleks itu bentuk umumnya adalah seperti ini ya, alfa plus minus beta i. Yang menandakan kompleksnya itu adalah i. Apa i? I adalah akar min 1 ya. Boleh searching kalau belum paham bilangan kompleks gitu ya. Alfa itu adalah bilangan, beta itu juga bilangan, kemudian i itu adalah simbol dari kompleks. Misalkan 2 plus 3i. Nah, itu merupakan bilangan kompleks ya. Maka kalau kita menemui akarnya dalam bentuk bilangan kompleks, maka penyelesaian umumnya adalah itu ya, menggunakan fungsi trigonometri yang bentuknya serumit itu. Contoh, kita disuruh menyelesaikan persamaan diferensial yang berbentuk Y double aksen dikurangi 4Y aksen plus 13Y sama dengan 0. Gimana caranya? Yang pertama tentu saja kita akan membentuk persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat dikurangi 4R ditambah 13 ya, sesuai. Kemudian persamaan karakteristiknya akan kita faktorkan. Bisa nggak ya difaktorkan? Nah, kalau rumit difaktorkannya, maka kita akan menggunakan rumus ABC. Nah, bentuknya seperti itu ya untuk mencari akar. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dimana B-nya adalah min 4 ya, A-nya adalah 1 dan C-nya adalah 13 ya. Ya, sesuai dengan ini ya. B-nya adalah min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 13. Kita inputkan ke dalam rumus ini sehingga coba dicek perhitungannya, kita peroleh R12 sama dengan 4 plus minus akar min 36 dibagi 2. Kalau disederhanakan menjadi R12 sama dengan 2 plus minus 3 akar min 1. Nah, akar min 1 inilah yang kita simbolkan dengan I, sehingga 2 plus minus 3I disebut bilangan kompleks. Kalau kita menemukan akar dari persamaan karakteristik bilangan kompleks, maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, berdasarkan akarnya sehingga kita peroleh penyelesaian dari persamaan diferensial ini adalah itu ya, C1E pangkat 2X karena alfanya adalah 2, cos 3X karena betanya adalah 3, ditambah C2E pangkat 2X sin 3X ya. Dari semua ketiga penyelesaian tadi ya, ada kondisi akarnya sama, akarnya berbeda, akarnya kompleks, masih memuat C1 dan C2 ya. Karena kita di sini
masih belajar tentang penyelesaian umum. Nah, penyelesaian khususnya untuk menentukan C1 dan C2 akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk saat ini cukup sampai di sini.